Indonesia yang seharusnya bisa menjadi laboratorium dunia itu dikenal lebih banyak. Karena kalau di bidang saya di ilmu bumi, setidaknya dari abad ke-19, itu ada 7.000 literatur yang membahas tentang geologi Indonesia. Pertama kali orang tahu tentang ilmu bumi, itu dari Indonesia. Indonesia adalah tempat di mana ilmu-ilmu seperti ilmu vulkanologi, paleontologi, itu berasal. Saya sangat bersimpati pada anak muda yang mencoba merubah opini publik yang tadinya berdasarkan mistisisme menjadi berdasarkan scientific thinking. Tapi kalau Anda betul-betul cinta kepada sains, Anda harus melakukan sains. Supaya aktivisme Anda tidak semu dan berdasarkan narsisisme, tapi berdasarkan kompetensi dan jalan yang sulit. Anak muda itu banyak dijual di media populer bahwa tujuan hidupnya haruslah kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai tujuan hidup adalah hal yang menyedihkan. Kebahagiaan tidak boleh menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup harusnya menjadi makna. Makna ngukurnya adalah, kalau saya tidak ada besok, adakah dunia kehilangan? Kalau anak muda tidak bermimpi untuk mempunyai makna, maka dia akan jatuh di hal-hal trivial seperti uang dan lain-lain sebagainya. Dan banyak media-media populer bilang, oh kita harus kejar uang, kebahagiaan yang semu. Really? That's your life goal? Happiness? Halo, selamat datang di Good Talk. Terima kasih. Apa Pleasure kabar, to be here. Mas? Sehat? Kabar baik, sehat ya sehat. Makin tua aja. Baru ke Indonesia atau udah mau pulang ke UK nih, Mas? Sebulan ini saya di Indonesia 3 kali, Mas. Wow, Dan kali ini sampai tanggal 7 Oktober. oke, cool. Tepat sebelum kelas saya mulai di UK. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, Mas. Siap. Biasanya tuh kalau di Good Talk itu, Mas, ada kuis untuk mengetahui seberapa GNFI-nya sih Mas Bagus Mulyadi ini. Oke. Aku manggilnya Prof atau Mas, gak apa-apa? Bagus saja. Oh, siap. Aku Mas Bagus aja ya. Nama kuisnya itu Trivia Indonesia. Ya. Oke, udah siap, Mas? Siap. Jadi kita nanti teknisnya aku bacain pertanyaannya, ada 5 pertanyaan. Oke. Nanti di akhir baru kita review bareng-bareng ya. Oke. Oke, Trivia Indonesia. Pertanyaan yang pertama. Kampus tertua di Indonesia adalah A. Universitas Indonesia, B. Universitas Gajah Mada, dan C. Institut Teknologi Bandung. ITB, bukan hanya tertua tapi terbaik. Oke. Selanjutnya, yang nomor 2. Tempat Salah kayaknya nih. kita nanti review ya di akhir ya. Kita lihat apakah benar atau salah. Tempat dengan curah hujan tertinggi di Indonesia adalah A. Bogor, B. Padang Panjang, dan C. Timika. Oke. Bogor, juga tempat toge. Makan Toge goreng. Ya. Kota hujan. Oke. Salah juga. Kita lock ya, Bogor. Yang ketiga, daratan Brazil lebih luas daripada daratan Indonesia. Jawabannya benar atau salah? Brasil ya, Mas ya? Iya, Brazil. Belum pernah ke Brasil juga. Ya, benar. Oke, benar. Kita lock ya. Kelok 9 terletak di daerah A. Padang Panjang, B. Payakumbuh, dan C. Sawah Lunto. Apa? Kelok 9. Kelok Jalanan Kelok 9. Kelok 9 di apa? Di Sumatera Barat itu terletak di daerah mana, Mas? A. Kelok itu bahasa Kepulauan Riau tuh, Kelok Sumatera. Iya, Kelok 9 ini di Sumatera Barat. Nah, itu terletak di daerah Padang Panjang, Payakumbuh, atau Sawah Lunto. I have no idea. A. Padang Panjang. Oke. Yang terakhir, gunung tertinggi di Pulau Sumatera adalah A. Gunung Singgalang, B. Gunung Dempo, dan C. Gunung Kerinci. 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 Oke, kita review bareng-bareng ya, Mas. Ya. Kampus tertua di Indonesia. Tadi Mas Bagus jawab ITB. Ya. Salah. Tidak mungkin. Mungkin sih.
Jawabannya adalah UI, Aduh. Universitas Indonesia. Jadi ITB itu 1920, 20. UGM itu 1949 dan UI 1849. UI paling tua ya? Paling tua. Iya. Tapi bukan yang terbaik. Relatif. Ya. Relatif selera. Oke. Saya terus terang harus bias ini jadi. Oke, siap. Aman. Tempat dengan toge goreng terbaik. Oh, Iya, salah. tempat dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Iya. Tadi Mas Bagus menjawab Bogor. Ya. Jawaban yang benar adalah Timika. Timika. Timika di Papua. Lalu yang ketiga, daratan Brazil lebih luas dari daratan Indonesia. Mas Bagus tadi jawab benar. Benar. Jawabannya adalah benar. Jawabannya benar. Betul. Ya. Lalu Kelok 9 terletak di daerah, tadi Mas Bagus jawabnya Padang Panjang. Oke. Itu jawabannya salah. Oke. Jawabannya adalah Payakumbuh yang benar. Payakumbuh. Oke. Ya. Kalau 9. Dan yang terakhir, gunung tertinggi di Pulau Sumatera adalah Mas Bagus tadi jawab Gunung Kerinci. Dan benar jawabannya, Gunung Kerinci. Kerinci harusnya benar. Oke, Siap. kita Jadi berapa Indonesia tuh saya tuh? ya sudah Indonesia. Sudah Karena udah sering bolak-balik soalnya. belum ke Inggris gitu ya? Oke, mungkin Oke. aku tanya-tanya, kita mulai ngobrol-ngobrol kali ya Mas. Sedikit, aku pengen mention gitu. Koreksi kalau salah ya Mas. Oke. Mas Bagus ini mulanya kuliah di teknik mesin, lalu S2 dan S3 di fisika terapan, ilmu fisika terapan, lalu peneliti postdoktoral di ilmu mathematics, terus di ilmu bumi di Imperial College, dan akhirnya sekarang di Nottingham sebagai asisten profesor. Mas Bagus pernah bilang semuanya nih atau ilmu yang selama ini Mas Bagus pelajari itu sebenarnya benangnya atau benang merahnya itu ada di matematika terapan. Iya. Sebenarnya apa sih Mas momentum buat Mas Bagus sendiri buat benang merah itu agar si matematika terapan ini bisa masuk ke ilmu mesin, ilmu bumi, dan lain-lain? Oke. Sebenarnya saya belum pernah menjadi seorang matematikawan sebelum saya ke Perancis. Jadi tenor pertama saya sebagai seorang postdoctoral researcher itu di Institut de Mathématiques de Toulouse. Jadi pertama kali saya masuk to hardcore mathematics itu di Toulouse. Tapi pada waktu S2, S3, walaupun di jurusan fisika terapan, riset saya itu pada waktu itu untuk menyelesaikan persamaan Boltzmann equation, jadi from statistical physics point of view. Nah, diselesaikannya dengan metode numerik yang adalah salah satu branch disiplin matematika terapan. Jadi kita menggunakan metode numerik gitu. Nah, kemudian saya pergi ke Perancis, sangat-sangat berbeda. Di Perancis masalah yang dihadapkan adalah masalah dispersi polutan atau polusi partikel di sebuah kota, di kota Toulouse. Jadi pada waktu itu Toulouse memiliki sebuah pabrik pupuk yang meledak tahun 2002 dan ledakannya itu mengkontaminasi seluruh kota Toulouse dan masyarakat punya masalah kesehatan di situ dan pemerintah kota kemudian mencoba mencari solusi dengan membuat metode pemodelan numerik yang membuat kalau ada event-event seperti itu, mereka bisa menyediakan protokol evakuasi, gitu kan. Nah, matematikawan lah yang di kota Toulouse pada waktu itu dihubungi untuk membuat masalah tersebut dan saya kebetulan jadi postdoc di situ. Nah, ketika kita kembangkan sebuah metode untuk menyelesaikan masalah itu, metode itu kemudian saya praktekkan di konteks yang sangat-sangat berbeda di Inggris, di Imperial College di London, untuk menyelesaikan permasalahan transportasi fluida di dalam pori-pori batu-batuan. Pada waktu itu, long story short, meyakinkan mereka di London itu dengan berkata-kata bahwa metode numerik yang saya selesaikan di pori-pori kota, yaitu jalan-jalan di sekitaran gedung-gedung, itu juga bisa diaplikasikan di pori-pori batu-batuan. Dan karena pada waktu itu sangat-sangat interdisipliner dan orang-orang ilmu bumi belum pernah menggunakan metode tersebut, maka saya dapat kesempatan untuk menjadi postdoc di Imperial College. Nah, sejak itulah benang merah matematik itu jadi semacam senjata
saya untuk menyelesaikan permasalahan di domain-domain yang lain. Jadi contohnya untuk menyelesaikan aliran gas di dalam lahan gambut atau pertukaran panas di pori-pori sarang rayap. Nah, hal-hal seperti itulah yang sangat eksotik yang menjadi ciri khas dan portfolio riset saya sekarang. Oh, oke. Sangat-sangat luar biasa. Nah, apa namanya, ngomongin tentang keilmuan gitu, Mas. Iya. Beberapa waktu lalu Stanford University dan Elsevier memasukkan 9 peneliti BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam top 2% World Ranking Scientist. Yep. Gimana menurut Mas Bagus? Apakah ini juga menjadi harapan baru bagi peneliti ataupun pendidikan di Indonesia? Of course. Jadi saya itu punya kenalan banyak di Indonesia, dosen-dosen baik yang di dalam BRIN maupun yang di universitas di Indonesia, yang menurut saya secara kualitas itu nggak kalah dengan mereka yang berada di institusi-institusi dunia. Dan justru tujuan saya di Inggris itu adalah untuk menjembatani riset agar supaya mereka-mereka ini berikut yang termasuk di dalam top 2% scientist of the world itu juga punya exposure dan potensi kerjasama dengan para counterparts mereka di Inggris Raya dan bahkan di Eropa. Walaupun itu hal yang baik, tapi bukan berarti yang 98% yang nggak masuk dalam 20% itu bukan peneliti yang baik ya Mas ya. Tapi 2% itu dinilai dari metrik citasi dan output dalam segi jumlah paper yang mereka hasilkan. Dan itu parameter yang penting dalam mengakses kinerja seorang peneliti, tapi bukan parameter satu-satunya. Nah, itu perlu dipahami juga buat rakyat awam, bahwa peneliti-peneliti hebat seperti Peter Higgs, di balik Higgs boson particles, itu papernya cuma kurang dari 5. Gitu loh. Jadi, by that standard, we will exclude so many other big professors who doesn't have that much citation, for example. Jadi, sekali lagi, itu hal yang baik dan harus diselebrasi, walaupun bukan salah satu parameter utama, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kekaguman saya untuk para peneliti yang masuk di the top 2%. Oke. Nah, terus kita sambung gitu ya, Mas. Mungkin terus juga banyak yang bilang secara individu orang-orang Indonesia itu sebenarnya banyak yang pintar dan cerdas gitu. Tapi dan ketika di luar negeri pun demikian. Tapi kenapa gitu? Konon secara kualitas pendidikan kita atau mungkin belum gitu ya. Kita belum maju seperti pendidikan yang negara maju gitu. Misalnya Inggris, Jerman, Jepang, Korea. Bukannya saya bias karena lulusan ITB Mas ya. Yeah. Tapi kita harus taruh sesuatu penilaian itu dalam perspektif yang adil. ITB itu ranking sekitar 280 secara internasional. Walaupun ranking itu salah satu kriteria, bukan satu-satunya kriteria untuk menilai kualitas universitas. Dan universitas-universitas di Inggris, selain Russell Group University seperti Nottingham, Cambridge, segala macam, pun ada banyak yang walaupun punya uang sekolah 10 kali lipat lebih mahal dari ITB, rankingnya 1000 ke atas. Jadi to put things in perspective, bahwa beberapa universitas di Indonesia, terutama yang top 4, top 5, itu berprestasi lebih besar di Inggris. Tapi belum pernah ada institusi Indonesia yang menghasilkan pemenang Nobel. Gitu. Jadi legacy dari universitas-universitas di Inggris, misalnya Nottingham, itu punya pemenang Nobel 2 di bidang MRI, Sir Peter Mansfield, dan di bidang ekonomi, gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya tadi preambul dari statement Mas adalah bahwa secara individu orang Indonesia nggak kalah. Betul, karena secara individu saya sebenarnya di bottom half of Indonesian hierarchy of formal education. Nilai saya nggak pernah yang paling bagus. Dan selama saya di ITB, teman-teman saya nonton gitu ya, hampir semua orang, teman-teman saya lebih pintar dari saya, by GPA. Dan kalau mereka diberikan kesempatan, harusnya mereka bisa berperan menjadi akademisi di luar negeri gitu. Menurut saya, alasan mengapa institusi Indonesia belum dikenal berprestasi lebih besar dari universitas yang kita tahu seperti Stanford, Harvard, itu karena mereka belum pernah merasakan standar pemenang Nobel, para ilmuwan-ilmuwan di institusi tersebut, gitu ya. Untuk menang hadiah Nobel segala macam, bukan hanya pintar loh Mas, tapi Anda harus berada di dalam komunitas yang tepat.
Karena memenangkan hadiah Nobel itu bukan karena Anda untuk memecahkan sesuatu persoalan yang sangat penting sehingga Anda bisa memenangkan Nobel, Anda harus tahu persoalan apa yang penting. Itu bukan hal trivial loh. Ya. Gitu ya. Jadi berada di dalam komunitas yang tepat itu membuat kita terekspos akan pertanyaan apa yang penting dan progres seperti apa yang sudah dilakukan periset-periset sekitaran pertanyaan tersebut. Yang itu adalah letaknya ada di grup riset tertentu, di conference tertentu yang hanya bisa diakses kalau kita ada di sana. Belum lagi bicara tentang fasilitas riset yang memungkinkan penemuan yang pantas dapat hadiah Nobel. Seperti particle physics misalnya, gitu ya. Kita harus mengadakan riset di CERN misalnya atau di Large Hadron Colliders. Kita nggak punya Large Hadron Colliders sih. Di mana kita mau menemukan partikel baru kan, pergi ke Singapura gitu ya. Ya tentu orang Singapura punya kans lebih besar untuk advances itu ya. Jadi lack of facility, lack of exposure to the standard of Nobel Prize winning physicists or scientists in general, itu yang membuat kita belum terkenal. Dan ini adalah PR bagi diaspora akademik seperti saya dan bahkan yang jauh lebih senior dari saya untuk menjembatani riset supaya kolega-kolega kami yang tidak kalah pintar secara individu, terutama yang di ITB ya Mas ya, UI saya nggak tahu, itu bisa dapat exposure dan jaringan. Oke. Tapi apa benar nggak Mas tentang komunitas gitu? Boleh ibaratnya di spill nggak sih Mas? Komunitas salah satu mungkin atau beberapa komunitas yang barusan Mas mention. Kebetulan saya dan beberapa diaspora akademik di Inggris, di Warwick University, di Coventry, dan sekarang di Lancaster, itu mulai bisa mempengaruhi kebijakan institusi kami masing-masing. Dan di tahun 2020, kami mengajak serta rektor-rektor kami untuk masuk dalam agreement dengan institusi di Indonesia seperti UI, ITB, UI, dan IPB, UI, ITB, UGM, dan IPB, untuk membuat konsorsium, namanya UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences, atau UKICIS gitu ya. Ini konsorsium pertama kali yang dibangun oleh diaspora Indonesia, yang levelnya itu institusi Mas ya, bukan semacam individual organization. Ini adalah Research Consortium for Research Intensive Universities. Tujuannya adalah agar supaya komunitas itu terjalin minimal di antara member university supaya ada kegiatan ajar mengajar yang bisa terjadi di antara members seakan-akan tidak ada batas geografis. Ya tentu untuk bisa melakukan hal itu kualitas universitasnya nggak boleh terlalu jomplang. Makanya kita masih belum menyertakan universitas-universitas di kepulauan misalnya. Tapi lambat laun kita akan mencoba untuk makin inklusif supaya manfaat dari konsorsium ini bisa terasa gitu. Dan kami bersyukur bahwa konsorsium ini sudah didanai oleh LPDP misalnya untuk mengadakan riset antara peneliti Indonesia dengan peneliti di UK yang sifatnya itu open call dan transparan ya. Jadi bukan hanya member universities yang bisa daftar, tapi universitas peneliti-peneliti lain pun bisa daftar gitu. Dan kami sudah mendanai 15 proposal di green economy, blue economy, digital technology, health and tourism. These are Indonesian priority key areas, right? Nah, dari sini lahir jurnal paper bersama, mobilitas staf dan pelajar, yang kemudian bisa menjadi agen for knowledge exchange. Komunitas itu dibangun dengan cara seperti ini. Gitu. Oke, cool. Apa namanya? Kita karena tadi Mas Bagus nge-mention gitu, tentang UKICIS. Bener ya? Sebetulnya UKICIS. Kayak habis bercanda tapi nggak lucu ya. Nah, itu kan barusan saya. Nah, gimana Mas Bagus ngelihat pentingnya interdisipliner dalam kultur akademik maupun dalam pengambilan keputusan gitu. Dan gimana Mas Bagus ngelihat dalam hal ini konteks Indonesia gitu, karena UKICIS itu tadi. Ya, ini beberapa fenomena yang orang-orang di lingkungan akademik paham, tapi orang-orang di luar akademik mungkin belum paham. Bahwa linearitas itu masih menjadi semacam pakem.
Dan jarang sekali kita lihat karena tidak ada insentif bagi akademisi-akademisi untuk keluar dari disiplin mereka dan merambah ke disiplin baru. Karena itu membuat karir mereka jadi sulit nanti ke depan. Sedangkan masalah-masalah real, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, tidak ada yang single disiplin. Hmm. Gitu ya. Saya selalu bilang, karena bidang saya ilmu bumi, itu sebuah kasus di mana orang ingin tahu bagaimana caranya mengekstraksi panas bumi, gitu kan. Itu butuh orang dari beragam disiplin hanya untuk mengekstraksi panas dari bawah tanah, gitu. Jadi kita tidak akan melihat satu orang lulusan teknik mesin gitu menyelamatkan dunia, menyelesaikan masalah climate change gitu ya. Masalah yang terkecil pun interdisipliner. Cuman saya paham bahwa penyedia dana riset itu selalu ingin resiko yang paling kecil, ya kan? Dan riset interdisipliner beresiko tinggi. Nah, jadi dari risk analysis kita paham mengapa third party funders for research, dalam hal ini government, itu melakukan hanya lip service, gitu ya. Ini kritik bukan hanya untuk di Indonesia, tapi kritik untuk di UK sekaligus. Bahwa mereka mengelu-elukan riset interdisipliner, tapi sebenarnya tidak mendanai riset interdisipliner. Gitu. Karena itu high risk, high gain. Nah, tapi dunia ini dimenangkan oleh orang yang berani ambil risiko. Jadi Indonesia untuk punya lompatan yang lebih cepat mendekati negara-negara seperti UK harus berani ambil risiko lebih banyak. Walaupun dana risetnya sedikit, dia harus berani mengalokasikannya pada riset-riset yang sifatnya beresiko tinggi, tapi kalau berhasil, hasilnya pun tinggi. Gitu loh. Dan ketidak interdisiplineran komunitas akademik Indonesia itu juga terpancar pada jarangnya akademisi Indonesia yang pindah dari ITB ke UGM atau dari UI ke IPB. Biasanya mereka dari awal karir sampai lulus pun dia di satu institusi. Maka itu terjadi ego sektoral. Tidak adanya knowledge exchange antar institusi. Hal ini walaupun tidak dibikin secara legal, tapi di Amerika misalnya, ada semacam common understanding. Kalau Anda lulus dari Harvard, Anda nggak bisa jadi akademisi di sini. Anda harus jadi akademisi di tempat lain. Supaya Anda bawa ilmu ke tempat lain. Atau dari tempat lain bawa ilmu kemari. Gitu lah. Ini juga karena di Indonesia status beberapa dosen adalah PNS. Gitu. Dan di UK, mobilitas staff itu sangat tinggi. Saya bisa aja tahun depan ke Imperial atau segala macam gitu. Tentu kalau diterima sama Imperial gitu kan. Dan makanya setiap anak S3 itu dosen pembimbingnya minimal 2. Karena kalau ditinggal tengah jalan dan mungkin akan ditinggal tengah jalan, kan dia pasti akan kerepotan seperti itu. Nah, jadi Indonesia punya masalah dengan linearitas, punya masalah dengan konformitas karena sistem edukasi di bawah universitas pun konformis. Saya kalau pulang ke rumah dapat nilai A atau 100 di dalam pelajaran menggambar, mungkin orang tua saya nggak akan sebangga ketika saya dapat 100 di bidang matematik. Padahal di apa yang saya lakukan sekarang, mengartikulasikan pikiran baik dalam medan tertulis maupun medan visual, itu sama pentingnya dengan matematik. Gitu loh. Lebih sedikit hierarki relationship antara ilmu pengetahuan di luar negeri. Bukan berarti di luar negeri sama semua ya. Perancis pun elitis gitu ya. Tapi di Indonesia, yang berhasil di sistem formal education sampai ke SMA adalah mereka yang cenderung berpikir secara konformis, ya, yang berpikir secara antitetikal, berpikir secara liar, itu biasanya tidak berhasil. Padahal baik di bidang akademik sekalipun, orang yang berpikir liar itulah yang berhasil. Kita melihat Albert Einstein misalnya, itu orang yang sangat berpikir liar, tapi bisa panjang tuh contoh-contohnya kalau saya mau uraikan. Iya, betul. Nah, berarti kan ngomongin soal relationship, berarti kan Mas Bagus juga dengan OKCIS dan belum yang lainnya gitu. Ya. Nah, dari pengalaman dan interaksi Mas Bagus selama ini gitu dengan para ilmuwan dan akademisi di dunia internasional, gimana sih mereka ini ngelihat Indonesia gitu, Mas? Akademi Diaspora Indonesia melihat Indonesia gitu ya? Iya, ataupun para dosen yang benar-benar dari luar Indonesia gitu. Oke, jadi dosen di luar negeri melihat Indonesia. Betul. Nomor 1, nggak ada yang melihat Indonesia, hampir tidak ada. Nah ini yang saya maksudnya begini, Indonesia ini saya ngomong secara faktual ya, data ya. Jadi ada sebuah perusahaan namanya
saya nggak tahu boleh sebut namanya atau nggak, Brand Finance namanya. Jadi dia ranking soft power dari tiap-tiap negara. Mungkin ada beberapa puluh sampai 100. Salah satu kriteria dalam soft power recognition adalah edukasi. Keterkenalan sebuah negara dilihat dari sektor edukasi dan riset. Dan Indonesia rankingnya adalah yang terendah dari nilai yang Indonesia dapatkan gitu. Indonesia lebih terkenal tentang makanannya daripada education and research-nya. Jadi mohon maaf, Indonesia belum menjadi kiblat penelitian dunia. Jadi tidak ada insentif bagi dosen-dosen asing untuk melihat Indonesia untuk menjadi kolaborator. Nah, seperti itulah. Nah, jadi justru itu yang kita perlu lakukan adalah agar supaya Indonesia yang seharusnya bisa menjadi laboratorium dunia itu dikenal lebih banyak. Karena kalau di bidang saya di ilmu bumi, setidaknya dari abad ke-19, itu ada 7.000 literatur yang membahas tentang geologi Indonesia. Pertama kali orang tahu tentang ilmu bumi, itu dari Indonesia. Ketika naturalis Eropa datang sekitar abad ke-18, tangannya dipimpin oleh sesajenan, oleh kaum premodernitas di Jawa, untuk mengambil data. Ini kita bicara tentang data saintifik ya, seperti data sampel batu-batuan, gravimeter, di tempat-tempat yang ada sesajennya. Karena di tempat-tempat yang ada sesajennya itu ada kegiatan tektonik yang masyarakat sudah tahu dari dahulu kala, walaupun bukan dibungkus secara ilmu modern. Indonesia adalah tempat di mana ilmu-ilmu seperti ilmu vulkanologi, paleontologi, itu berasal. Nah, sangat disayangkan kalau sekarang faktanya adalah ilmuwan luar negeri tidak menganggap orang Indonesia sebagai partner. Padahal di lepas pantai Pulau Dompu di Sumbawa, di Pulau Satonde misalnya, di situ ada ancient microbes yang 6 juta tahun yang lalu sudah punah, yang hanya ada di tempat itu. Dan orang luar negeri datang ke situ tidak berkolaborasi dengan peneliti Indonesia. Dia datang ke situ khusus untuk mempelajari microbiomes di Pulau Satonde. Ketika dia belajar tentang obat-obatan baru, dia belajar ke lepas pantai Halmahera, Karangatul. Tidak bekerja sama dengan peneliti Indonesia, atau mungkin sekarang dengan Unhas, saya nggak tahu. Gitu ya. Jadi kita punya laboratorium ya, kita tidak dikenal sebagai ilmuwan yang meneliti hal-hal seperti itu, dan itu sangat disayangkan. Ya, tapi gimana Mas? Feedback ketika mengetahui hal-hal tersebut yang tadi Mas Bagus mention gitu. Universitas Nasional feedbacknya terkait hal yang tadi ceritain Mas Bagus, atau malah mereka nggak tahu? Gini ya, saya sebagai peneliti, saya punya insentif pribadi untuk naik pangkat. Nomor 1, untuk naik pangkat, metriknya adalah kesuburan publikasi ilmiah saya. Untuk bisa subur publikasi ilmiahnya, saya butuh funding. Untuk bisa dapat funding, saya harus memenuhi kepentingan pemberi funding. Pemberi funding tidak memberikan saya insentif untuk melakukan hal-hal yang interdisipliner. Seperti itu. Dan hal-hal eksotik, seperti saya berikan contoh yang konkret, Mas ya. Di Papua itu banyak sarang rayap yang makroterm, yang tingginya sampai 2 meter. Oke, contohnya. Itu sebenarnya sangat bisa diteliti karena sarang rayap ternyata memiliki properti termoregulasi yang sangat luar biasa. Ketika orang ukur, ini orang MIT yang ukur, namanya Mahadevan dan Oko. Dia mengukur temperature fluctuation of the Queen's chamber inside them. Rayap atau termites bahasa Inggris itu organisme yang sosial. Yang di atas koloninya itu ada ratu yang bertengger, ya kan? Ratunya itu biasanya badannya besar, dan kalau ratunya punah, koloninya bubar. Oke? Nah, rayap itu mengambil kayu, bukan untuk langsung dimakan, tapi ditaruh di sarangnya, kemudian ditumbuhi oleh jamur-jamur, membuatnya lunak, dan kemudian bisa dicerna. Untuk jamur-jamurnya bisa tahan di dalam sarang rayap itu, temperatur dan kelembapannya harus seperti hutan tropis. Maka pori-pori sarang rayap itu, yang dibentuk secara kolektif lewat feses dan tanah di sekitaran batu-batuan tersebut, itu dibentuk sedemikian hingga jaringan pori-porinya itu mengoptimasi pertukaran karbon dioksida, perpindahan panas, sehingga temperatur dan kelembapannya itu memungkinkan bagi fungi itu untuk hidup. Pertanyaannya adalah, mengapa rayap bisa melakukan hal itu tanpa AC, dan kita tidak membangun gedung yang bisa tahan panas dingin dan drainase yang baik tanpa AC? Hal itu adalah hal yang sangat interdisipliner yang bisa membuka
kunci bioarsitektur yang baru dan ladangnya ada di Papua. Tapi untuk melakukan riset itu, bayangkan berapa banyak disiplin yang terlibat. Entomologi, ya, insektomologi atau apapun itu, fluid mechanic or fluid mechanicians, mathematician, computer scientists, experimentalists. Tidak ada mekanisme funding yang membuat para peneliti punya insentif untuk beramai-ramai pergi ke Papua mengangkat masalah itu. Itulah itu semacam contoh spesifik dan real yang banyak orang di kalangan penelitian tahu, tapi orang non akademik belum tahu. Oke. Itu. Oke. Wow. Nah, berarti aku pengen nyinggung sedikit tentang yang tadi gitu. Ini kan berarti perlu ada long term investment gitu ya, Mas? Atau gimana? That goes without saying. Kalau investment dilihat dari segi uang, kita tuh paling kecil baik dari segi presentasi maupun nominal, dari segi riset money, bahkan dibandingkan negara Asia Tenggara. Gitu ya. Tapi Indonesia untuk bisa keluar, dia harus berlandaskan sains. Untuk bisa keluar menjadi negara mercusuar pasca kolonial, ya, supaya bisa keluar dari negara yang berbasiskan sumber daya alam menjadi berbasiskan knowledge, menjadi Indonesia emas, apapun itu, punya diplomasi naratif yang meyakinkan, harus berlandaskan sains, karena isu-isu global itu sekarang scientific bound, climate change, scientific issues, international trade, scientific issues. You don't believe me? AI, for example, AI bears within property rights. NFT or whatever. How could you talk about property rights if you don't understand about artificial intelligence? Chief scientific officers of Foreign and Commonwealth Office in the UK, jadi Kemenlu-nya UK, itu sangat paham tentang astrophysics. Ketika diplomat UK bicara dengan diplomat dari Cina atau manapun tentang siapa yang harus tutup pembangkit listrik batu baranya, Anda atau saya? Mereka pakai data, dan data itu data saintifik. Indonesia punya lahan gambut tropis terbesar di dunia. Lahan gambut adalah carbon dioxide sink terbesar dibandingkan hutan dan lahan-lahan yang lain. Adanya di IKN. Kalau kita bisa memodelkan, dan riset saya juga tentang lahan gambut salah satunya. Kalau kita bisa memodelkan dengan akurat berapa banyak carbon accumulation yang Indonesia bisa serap, dan kita masukkan itu di dalam kriteria penghitungan karbon seperti Vera dan yang lain, kita punya argumen kuat untuk melandasi klaim-klaim geopolitik Indonesia sehubungan dengan climate change. Kalau tidak, Anda bilang kita harus tutup karbon batubara plant, siapa? No arguments coming out. Kalau kita bisa, gagah, Mas. Gagah karena berlandaskan scientific thinking and scientific findings. Bukan gagah karena nasionalisme yang semu dan retorika. Bedanya di situ. Nah, permasalahannya, kalau boleh saya segue sedikit, tentang narasi geopolitik Indonesia dan keluar, yang tidak berlandaskan sains, akhirnya menggunakan isu nasionalisme untuk meredam kritik di dalam negeri, dan memuliahi orang sendiri tentang bagaimana caranya bersolidar dengan Israel-Palestine konflik, tanpa sebenarnya melakukan pengaruh-pengaruh yang real di luar negeri. Gitu. Kenapa? Tidak berlandaskan sains. Anda tidak berlandaskan sains yang merupakan parameter soft power, Anda tidak punya soft power. Anda tidak punya soft power, Anda tidak bisa melakukan apapun. Ini mungkin agak lumayan nyenggol dikit ya, Mas, tentang decision. Nyenggol siapa, Mas? Maksudnya tentang keterlibatan decision maker kan. Oke. Enggak nyenggol siapa. Siap. Nah, sempat dalam sebuah podcast Mas Bagus pernah bilang salah satu permasalahan kita adalah kompetensi di ranah para decision makernya. Nah, menurut Mas Bagus, sangat seriuskah atau seberapa serius terkait hal kompetensi lahirnya dari mana, Mas? Kompetensi lahir dari meritocratic system. Sebuah paham di mana orang lepas dari bapak moyangnya siapa, itu punya kans yang sama untuk mendaki gunung socio-economic values berdasarkan kompetensi. Hierarki tersebut kemudian menghasilkan orang yang paling kompeten berada di atas socio-economic status, masuk akal? Karena meritokrasi belum menjadi pakem dalam menentukan kepemimpinan, yang menjadi pakem adalah hal-hal yang lain seperti patronase,
dan opini publik yang sifatnya tuh sangat-sangat volatil seperti itu. Jadi tidak mengejutkan bahwa orang yang berada di dalam tampuk sosioekonomik politik di Indonesia bukanlah orang yang terpilih lewat tangga meritokratik. Jadi ini hal yang penting karena nasionalisme yang harusnya membentengi Indonesia di luar untuk kita menggagas klaim-klaim diplomatik, itu harus didukung oleh kompeten diplomat, kompeten birokrats, kompeten leaders, yang hanya bisa keluar kalau sistem di dalam negerinya itu meritokratik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau pemerintah bisa melakukan semacam kemajuan atau pembangunan infrastruktur, sekarang perlu dipertanyakan apakah itu berhasil berjalan because of our meritocratic system atau despite our lack of meritocratic system. Indonesia is underperforming and underperforming really badly. Oke, oke, wow. Nah, ini mungkin nyambung ya Mas dengan pertanyaan selanjutnya kayak juga kemarin gitu sempat ada berita tentang Ya, 11 guru besar dicabut status dan akreditasi kampusnya diturunkan ya, karena skandal publikasi jurnal ilmiah. ya. Dan tak jarang juga terkait merit system tadi yang Mas Bagus Ya. mention gitu. Ternyata gelar akademik kita juga dinilai masih menjadi mata uang politik ya, Mas. Oh ya, Dan menurut Mas Bagus gimana cara kita untuk bisa menghilangkan budaya ini? Dan ketika itu menjadi mata uang oke. politik, apakah ini inline atau berpengaruh terhadap standar IQ kita? Oh, oke. Saya jelaskan dulu mengapa itu menjadi standar nilai politik dulu ya. Ya. Dunia ini butuh standar. Orang butuh institusi yang bisa dipercaya. Sebelum modernitas, orang cari institusi itu di lingkungan religious authorities. Apa yang benar, apa yang pemuka agama saya katakan, apa yang kitab suci saya katakan, gereja katakan di Eropa pada waktu itu kan. Lalu lahirlah modernitas, Immanuel Kant bilang, no, reason reigns supreme. Siapa yang benar kemudian? Para akademisi. Mereka yang berada di dalam universitas. Mereka mendapatkan tenur yang menjamin posisinya walaupun mengatakan hal-hal yang kontroversial misalnya. Dan akademisi inherent di dalamnya sistem meritokratik yang membuatnya menjadi institusi yang bisa dipercaya. Sehingga kalau ada pandemi di Inggris, seorang akademisi dari Nottingham namanya John Van Tam itu maju ke muka publik sebagai Chief Medical Officers bilang, Anda harus pakai masker atau Anda jangan pakai masker. Atau Anda harus vaksin segala macam. Otoritas kebenaran itu datang dari academic system. Karena otoritas kebenaran dan kepercayaan masyarakat ada di academic system, maka nilai jual politik pun ada di situ. Karena konstituensi menentukan urgensi. Ya kan, apa yang harus dibahas, siapa yang harus jadi presiden. Itu semua konstituensi. Oke. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah standar itu dihancurkan dengan dipermalukannya instansi-instansi perguruan tinggi seperti yang di Lambung Mangkurat. Dan ini bukan hal yang lucu, tidak lucu sama sekali. Karena kalau standar di Indonesia hilang dan makin hilang karena dipermalukannya mereka, maka ketika critical event seperti pandemi dan climate change itu terjadi, masyarakat toh tetap harus mencari jawaban. Mereka tidak temukan itu di kepemuka agamaan, tidak temukan itu di universitas, mereka akan pergi ke tribal, dan yang paling parah lari ke kekerasan, fanatisisme. Nah, seperti itu. Jadi ini hal yang sedih, tidak lucu sama sekali, merupakan sebuah wajah yang dicoreng bagi Indonesia bahwa kalau itu gagal dan runtuh sama sekali, maka tidak ada lagi instansi yang bisa dipercaya. Kalau tidak ada lagi yang bisa dipercaya, kita berada di dalam situasi yang sangat fragil, sangat rentan. Sedikit saja ada gangguan, pohon kita tumbang, dan rakyat akan tercerai-berai. So, Oke. Kalau tentang IQ-nya, menurut Mas Bagus? selalu ada diskusi bahwa mana yang menentukan IQ, nature or culture, genetika atau trauma sosial. Ini adalah isu yang kontensial, tapi sejak lahirnya disiplin yang namanya epigenetics. Epigenetics. Selain tentu IQ itu ditentukan oleh gizi dan lain sebagainya, itu udah pasti ya.
Tapi epigenetics itu bilang bahwa trauma sosial itu mempengaruhi epigene dari rangkaian DNA orang yang kemudian bisa diteruskan dari turun-temurun. Oke, Indonesia punya sejarah postkolonial di mana ratusan tahun Indonesia dijajah. Jadi selama ratusan tahun tersebut ada hierarki sosial di mana lepas dari Anda seberapa pintar pun, Anda tidak bisa naik ke atas tampuk sosial ekonomi hierarki kalau Anda bukan berkulit kan putih. Seperti itu misalnya kan. Nah, trauma sosial feodal itu kalau benar kemudian merubah konstruksi epigenom kita, maka akan diturunkan turun-temurun. Gitu. Sadar atau tidak, kita berada di dalam posisi yang tidak diuntungkan dengan adanya sejarah kelam. Oke, seberapa besar itu mempengaruhi persebaran IQ kita, itu hal yang lain. Saya bukan orang yang mempelajari hal itu secara khusus. Tapi kita tidak bisa kemudian menyalahkan masa lalu, karena walaupun negatif sosial itu bisa mempengaruhi, positif sosial itu bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Oke, dan well, we can do what we can. We can fix the nutrition of the young Indonesian, bukannya dari level anak sekolah misalnya, tapi dari level bayi, gitu ya, supaya gizinya tercukupkan, bahkan dari level ibu yang sedang mengandung, itu semua hal yang sangat mempengaruhi kemampuan kognitif bayi. Oke, oke, siap. We move into beberapa tahun belakangan kita sering banget dengerin bonus demografi di Indonesia. Well, Nah, menurut bagus gitu. Gimana sih melihat peluang Indonesia buat memanfaatkan momentum ini? bonus atau beban itu dilihat dari setelah mereka masuk ke dalam usia produktif, bonus demografi itu punya kerja dan menghasilkan karya atau jadi pengangguran dan menjadi beban sosial, kan itu kan poinnya. Dan banyak yang menyangka bahwa bonus demografi ini kemudian akan mentranslasi dirinya menjadi Indonesia Emas 2045. Seakan-akan Indonesia Emas itu akan terjadi lepas dari kita melakukan sesuatu atau tidak. Yang orang perlu sadari adalah bahwa kalau tidak dilakukan, tidak akan ada sesuatu. Kalau tidak dibuat, tidak akan ada barang. Gitu ya. Dan kestabilan negara itu akan sangat terpengaruhi oleh betapa banyaknya pengangguran yang berpendidikan. Pengangguran yang berpendidikan adalah komunitas yang paling rentan melakukan demonstrasi. Karena usianya sudah produktif dan tanggung jawab hidup sudah banyak, dia tidak punya pekerjaan. Apa yang dia lakukan? Riot. Demonstrations everywhere. Jadi entah demografi Indonesia ini akan menjadi bonus atau bom waktu, itu perlu kita secara optimis berhati-hati untuk memprediksi, bukan secara buta mengharapkannya di 2045. Oke, wow. Nah, aku pengen nanya yang lumayan general sih dan pengen Ya, tahu aja tanggapan Mas Bagus gitu atau perspektif Mas Bagus tentang anak muda Indonesia gitu. Menurut Mas Bagus, the definition of anak muda Indonesia menurut Mas Bagus apa sih? menurut saya definisi anak muda itu banyak dikaburkan dengan definisi anak kecil. Padahal bedanya jauh sekali, gitu ya. Anak muda itu digambarkan sebagai makhluk infantil yang hanya bisa bercanda, tidak bisa berpakaian santun, tidak bisa menyelesaikan segala sesuatu tanpa arbitrase orang tua. Hanya bisa melihat hitam atau putih, nggak bisa membayangkan abu-abu. Berpikir biner, seperti itu. Anak muda, saya pernah bilang, itu tangannya kotor, Mas. Hatinya bersih. Anak muda itu berani ambil resiko. Itulah mengapa muda itu kekuatan, karena dia bisa ambil resiko. Dia bisa kawin lari kalau dia mau. Itu anak muda. Bukan saya menyuruh anak muda untuk kawin lari. Anak muda itu punya standar moral yang tidak bisa dibeli. Dia hidup seakan-akan ada Tuhan. Itu anak muda. Dan anak muda kita itu bukan yang digambarkan di media sebagai orang yang berdesain baju anime gitu ya. Kemudian minum kopi di SCBD, harga kopinya 50.000. Anak muda kita itu 20% pekerja kerah biru. Dan mereka butuh bantuan, tidak bisa mengakses pendidikan yang formal. Kita ini duduk di sini di Jakarta privilege. Saya walaupun bukan dari orang kaya, saya sehat pun privilege. Banyak anak muda yang tidak sehat.
Saya bisa masuk ITB, privilege. Banyak anak muda tidak bisa masuk ITB. Anak muda kita itu menderita, itu gambaran sebenarnya. Tapi yang didepiksikan di media populer itu adalah mereka yang jet set, globetrotting, dan Hmm. bisa menjadi pemimpin kapanpun dia mau. No, anak muda tidak bingung antara kompetensi dengan keistimewaan atau privilege. Unless and until we recognize the true face of our young, you cannot make any meaningful policies that could empower them. You see, so again, so don't overestimate this bonus demography thing, because these anak muda, if they don't get the right guidance, they will end up becoming a burden. Wow, oke. Nah, the last question sebelum kita ke sesi netizen bertanya. Yeah. Boleh dong Mas, menurut rekomendasi 3 buku terbaik sepanjang masa versi Mas Bagus, dan specifically mungkin 3 plus 3 referensi Mas Bagus, referensi buku dari Mas Bagus untuk anak muda. Okay. Nomor 1, Fundamentals of Fluid Mechanics by Manson and Okishi, edition 8. Oke, itu karena saya harus ngomong itu karena saya ngajar kelas. Oke, nomor 2 mungkin ada terjemahan Indonesia atau enggak ya? Tapi Faust by Goethe. Mungkin hanya boleh 3 Mas ya? Iya, bebas. Kan 6 kan? 3 plus 3 untuk anak muda. 3 plus 3 untuk anak muda. Any of Nassim Taleb's book, Nicholas Nassim Taleb, karena dia membahas tentang resiko, tentang asimetri di dalam dunia, dan sangat interdisipliner. Dia berlatar belakangkan matematik, tapi menganalisa hal-hal sosial yang sangat kuantitatif. Kitab suci sangat penting. Apapun agama Anda, harusnya itu nomor 1 bahkan. Kayak saya nggak sebut yang mana ya. Oke. Untuk mengetahui sejarah kekelaman Indonesia di era nihilisme, The Gulag Archipelago. At the top of my head, those are the things I can think of. Oke, siap. Thank you. Oke, Mas Bagus. Sekarang kita masuk ke segmen netizen bertanya. Karena beberapa waktu lalu kita juga udah pasang story di Instagram Genevi dan juga Mas Bagus. Ada titipan pertanyaan apa sih untuk Mas Bagus? Yang pertama dari @teguh.prasetyo1. Halo Mas Bagus. Senang rasanya bisa melihat para akademis muncul di permukaan dan semakin vokal belakangan ini. Mas Bagus minta saran untuk kami yang muda baru saja terjun ke dunia pendidikan sebagai dosen, yang saat ini mungkin masih merasa kurang terhimpit sana sini gitu. Masih merasa kurang terhimpit sana sini dan jauh dari kepakaran. Bagaimana supaya sustain untuk tetap berada di karir pendidikan? First of all, you don't have to stay in education. You can go. You can leave. I don't believe that. Saya nggak percaya bahwa kepentingan individu itu sekondari. Oke? Anda bisa berkontribusi kalau Anda yang paling efektif, kompeten, powerful bahkan di bidang tertentu. Dan kalau memang panggilan Anda bukan di dunia edukasi, ya keluar dari situ. Gitu. Menjadi edukator bukan harus menjadi dosen. Itu nomor 1. Tapi saya bersimpati kepada teman-teman saya yang berprofesi sebagai dosen, karena saya bisa produktif atau relatif lebih produktif, karena banyak dosen Indonesia yang lebih produktif dari saya, terutama yang 2% tadi itu kan. Saya bisa produktif karena saya benefaktor dari sistem yang sudah matang. Saya punya postdoc, bahkan punya 2 postdoc. Saya punya mahasiswa doktoral. Mahasiswa doktoral saya yang terpintar dari beberapa negara, karena mereka semua pengen ke Inggris. Jadi saya punya sumber daya manusia yang membuat saya bisa menghasilkan paper-paper yang baik. Dan saya berada di lingkungan yang mempertanyakan hal-hal yang tepat. Fasilitas dari legacy pemenang Nobel. Seperti itu. Funding riset yang sangat jauh lebih besar. Nah, rekan-rekan saya di Indonesia tidak punya itu. Gitu. Dan mereka di beberapa institusi, segelintir institusi itu punching above their weights. They still have higher rank compared to their, less rank British universities. So, all the sympathy is with you guys there, right? Tapi
pesan saya adalah untuk Anda mulai langsung bersuara kepada masyarakat. Yang saya sadari, Anda tidak punya insentif untuk melakukannya karena strata birokrasi di dalam universitas itu sangat bergantung kepada pemerintah. Lain dengan di UK, prerogatif untuk memberhentikan dan mengangkat rektor itu milik universitas, bukan milik pemerintah. Jadi saya percaya bahwa Anda untuk melakukan penyuaraan ide-ide baru pada masyarakat itu mungkin saja bertentangan dengan insentif Anda sendiri sebagai dosen. Tapi masyarakat sungguh membutuhkan ketika ketiadaan standar itu makin marak terlihat. Agar supaya akademisi-akademisi mulai bersuara. Terutama ketika event-event kritis seperti pandemic, climate change, disaster, natural disasters itu happen. Oke, wow. Lalu selanjutnya dari megat.k.t. Bagaimana dampak ketika negara memandang pendidikan hanya sebagai kebutuhan tersier? Oke, fine. Tapi harus konsisten. Maksudnya kebutuhan tersier apa? Maksud saya begini mas ya, saya tuh nggak mencampion salah satu sistem kapitalis, sosialis, segala macam. Saya hidup di 4 negara berbeda, bukan hanya traveling. Dan saya berkarir di 4 negara berbeda. Ketika saya di Perancis, sistem pendidikannya sama seperti di Jerman, semua ditanggung oleh negara. Kebutuhan primer. Saya juga associate adjunct professor di Virginia Tech di US. Di US tidak dianggap sebagai kebutuhan utama. Kenapa? Semua orang bayar. Pendidikan adalah komoditas ekonomi. No problem. Tapi mereka konsisten semua dengan itu. Gitu ya. Ketika mereka masuk ke perguruan tinggi yang harganya mahal, karena itu komoditas ekonomi, perguruan tinggi tulis di depan, gaji lulusan kami segini. Oke? Anda mau berinvestasi, duit yang banyak dan waktu yang panjang untuk masuk ke institusi seperti Harvard, silakan. Kemungkinannya Anda keluar dapat gaji segini. Fair. Komoditas ekonomi. Anda mau pergi ke Jerman, universitasnya bagus juga. Heidelberg, Karl Ruprecht Universitas, München. Semua ditanggung oleh negara. Bayarnya cuma 500 euro. Fair. Negara ambil alih dan ambil alih dengan sungguh-sungguh. Ada meritokrasi di situ yang dipimpin oleh negara. Kualitasnya sama dengan Amerika. Bagus juga. Nah, Indonesia itu neither nor. Ya. Kalau mau tersier, fine. Oke? Berarti semua warga negara bisa harus bayar uang sekolah untuk masuk ke dalam universitas. Oke, tapi kalau saya bayar uang sekolah dan saya investasi 5 tahun waktu saya lulus nggak bisa dapat kerja, boleh nggak saya nuntut universitasnya? Kalau saya beli jasa, terus keracunan makan, saya boleh nuntut restorannya nggak? Boleh kan? Boleh. Kenapa kalau saya masuk ke universitas, kemudian universitas gelarnya nggak ada gunanya, saya nggak boleh nuntut universitasnya? Why? Itulah yang membuat Indonesia universitasnya ada 4.000. Dan setiap pejabat-pejabat daerah, kalau nggak bikin klub sepak bola, ya bikin universitas. Karena itu suara. Gitu loh mas. Jadi perlu ada kontrol. Kalau kontrol itu tidak lahir dari pasar, dia harus lahir dari pemerintah yang bersih. So where do you want to go? Up to you. Just be consistent. Oke. Selanjutnya dari Risalah Mat FZN. Apa bekal untuk anak muda yang ingin berkecimpung di dunia sains? Dan apa pesan Prof untuk anak muda? Saya sangat bersimpati pada anak muda yang punya kepekaan sosial dan kemudian masuk dalam aktivisme. Saya sangat bersimpati pada anak muda yang mencoba merubah opini publik yang tadinya berdasarkan mistisisme menjadi berdasarkan scientific thinking. Tapi kalau Anda betul-betul cinta kepada sains, Anda harus melakukan sains. Supaya aktivisme Anda tidak semu dan berdasarkan narsisisme, tapi berdasarkan kompetensi dan jalan yang sulit. Ada seorang anak muda yang namanya Boyan Slat, yang mungkin udah kenal juga. Dia kemudian drop out dari sekolahnya, dan dia bangun sebuah perusahaan yang akhirnya membuatnya kaya, dan laut pun bersih akibat inovasi dari dia. Itu adalah aktivisme yang anak muda bisa lakukan, mengambil jalan yang sulit. If you really like science, well do science then. Because science is not easy. Talking about science is easy. Doing science is not easy. If you really want to clean the earth, well, do climatology then. Right? Make numerical modelings or do something more difficult than I do. So. Wow.
Itu masukan juga buat saya. And you can do it. You know, saya di ITB, Hmm. eh, teman-teman saya mungkin udah bosan saya ngomongin terus gitu kan. Ya, IPK dengan IPK yang sekarang di sekarang standar Iya. sekarang itu Hmm. sangat jelek. Hmm. Berarti tidak ada alasan bagi anak muda untuk bermimpi Ya, minimal lebih dari saya setuju. bermimpi. Toh anak muda hanya sebesar mimpinya kan. Oke. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas, apakah statement Mas Bagus tadi dan apakah Mas Bagus setuju dengan quotes tentang mimpilah setinggi langit Ya, agar kau kalau jatuh di antara bintang-bintang. dia anak muda hanya sebesar mimpinya karena tabungannya belum besar. Kan gitu kan. Yang punya anak muda adalah waktu. Ya. Dan kalau mimpinya tidak sampai kepada bintang-bintang ya buat apa? Maksudnya begini, anak muda itu banyak dijual di media populer bahwa tujuan hidupnya haruslah kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai tujuan hidup adalah hal yang menyedihkan. Kebahagiaan tidak boleh menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup harusnya menjadi makna. Makna ngukurnya adalah, kalau saya tidak ada besok, adakah dunia kehilangan? Saya bermakna buat anak saya. Coba aja saya hilang besok. Nangis semua pasti itu. Ya kan? Kalau anak muda tidak bermimpi untuk mempunyai makna, maka dia akan jatuh di hal-hal trivial seperti uang dan lain-lain sebagainya. Dan banyak media-media populer bilang, oh kita harus kejar uang, kebahagiaan yang semu. Really? That's your life goal? Happiness? Nah, Oke. Sebenarnya ada pertanyaan dari salah satu netizen gini, Mas. Pak Bagus nggak ingin ngobrol sama Bu Butet Manurung. Tapi aku pengen ganti kali ya pertanyaannya jadi kayak boleh kan? boleh aja kan yang punya hajatan gitu. Iya, Oke, mungkin aku pengen tweak jadi kayak boleh gak sih Mas sebutin 3 nama yang Mas Bagus pengen banget ketemu, ngobrol atau bahkan neliti bareng sama dia, entah itu dari Indonesia Oh, ataupun oke. dari luar negeri. Ngobrol ya, sehubungan dengan inisiatif yang saya buat dengan teman-teman di Indonesia, namanya Chronicles. Hmm. Untuk ngobrol, mungkin dalam konteks ngobrol di acara Chronicles, atau ngobrol santai gitu. Iya. Di kalangan ilmuwan yang saya sangat ingin ngobrol sebelum beliau meninggal, itu Roger Penrose. Sir Roger Penrose is a rather famous physicist yang kelihatannya punya insight yang sangat luar biasa terhadap consciousness. Yang kedua, figur di luar akademik, Lee Kuan Yew. Karena saya melihat Singapura itu sebagai mikrokosmos Indonesia dari segi diversitas. Dan Indonesia adalah mikrokosmos dunia sebenarnya. Dan saya ingin bertanya tentang apa yang bisa dilakukan Singapura untuk membuat diversitas mereka menjadi kekuatan yang bisa saya upscale dalam konteks Indonesia. Yang ketiga mungkin bukan figur spesifik, tapi orang yang mengerti tentang Indonesia. Lebih bagus dari saya. Yang bisa jawab pertanyaan yang tadi nilainya 100 tuh. Yang tahu gunung tertinggi di Sumatera. Gitu ya. Saya ingin bicara dengan orang yang mengerti apa filosofi di balik keris. Apa filosofi di balik subak di Bali. Atau di balik kain ulos atau batik. Seperti itu. Karena saya mau tahu saya ini siapa. Oke, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Mas. Ya. Apa sih mimpi terbesar seorang Bagus Mulyadi untuk Indonesia? Mimpi saya. Saya sedang menjalani apa yang 10 tahun lalu itu menjadi mimpi saya loh, Mas. Sebenarnya. Wow. Jadi kalau saya masih ingat apa yang saya sedang pikirkan atau rasakan tahun 2014. Saya bermimpi untuk menjadi saya. Dan saya sedang menjalani mimpi itu sebenarnya. Wow. Gitu ya. Jadi saya tidak sedang bermimpi untuk menjadi hal-hal yang lain. Yang saya ingin bermimpi adalah yang saya ingin mimpikan adalah supaya impact yang saya lakukan itu lebih besar dari sekarang. Ya, perkataan yang saya lakukan itu lebih banyak memiliki impact, memiliki tanggung jawab yang besar. Karena hidup paling
punya arti kalau punya impact gitu. Dan saya bermimpi impact itu bisa terrealisasi ketika orang-orang yang saya sayangin, orang tua saya itu masih hidup gitu ya, untuk bisa berbagi. Paling itu dong. Oke, the last question is, kalau dihitung dari tahun proklamasi, seperti apa Indonesia di usia 100 tahun nanti? Atau 2045? Tadi kita udah ngomongin bonus demografi, Mas Bagus juga sempat I think Oke. Indonesia emas. Selalu kita punya potensi. Dari saya lahir juga kita punya potensi gitu kan ya. Tapi yang akan menjadi sangat signifikan kalau memang belum signifikan dan akan menjadi makin signifikan itu adalah kontribusi dari faktor geopolitik dalam kebijakan domestik Indonesia. Karena dua hal, saya pernah bilang ini, yang satu adalah keterbatasan sumber daya alam. Dan Indonesia punya sumber daya alam. Maka Indonesia akan penting. Undoubtedly, right? Maksudnya pasti. Yang kedua, di level internasional itu tidak ada moral absolut. Doktrin-doktrin liberal tentang demokrasi dan lain sebagainya di kancah internasional hanya berlaku sebatas dia tidak bertentangan dengan doktrin nasionalisme atau national interests. Jadi pertanyaannya bukanlah apakah Cina, Australia, Inggris, Jerman akan mencampuri urusan domestik Indonesia. Pertanyaannya adalah why not? Mengapa tidak? Toh tidak ada binding morality. Yang ada hanyalah perang narasi. Tidak adanya absolute standard. Well, it depends on how strong your narrative is. That's postmodernism, right? Nah, Indonesia itu kalau memang 100 tahun lagi benar apa yang diprediksi oleh siapapun itu menjadi emas gitu. Itu hanya bisa dimungkinkan kalau dia punya narasi yang meyakinkan. Narasi yang meyakinkan itu lahir dari identitas. Narasi yang meyakinkan lebih dari Cina meyakinkan dunia bahwa dia adalah pusat dunia. Lebih meyakinkan daripada India yang berkata bahwa matematik asalnya dari India. Bahwa repositori agama dunia itu adanya di India. Kalau kita punya narasi yang meyakinkan, baru kita bisa mengejawantakan emas itu. Dan saya mencoba untuk memberikan satu narasi, dan apa yang saya lakukan di Indonesia adalah mencoba untuk membuktikan itu. Bahwa Indonesia adalah laboratorium dunia. Bahwa Indonesia adalah tempat di mana orang mencari jawaban ketika bertanya permasalahan tentang klimat atau iklim. Indonesia adalah the steward of the world. Dan kita punya moral kapital untuk melakukan itu. Dan kita punya sumber daya manusia. Tanpa dibungkus dengan ilmu pengetahuan, narasi itu tidak akan convincing. Narasi itu akan menjadi semu seperti narasi yang sudah-sudah. Narasi itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan, menyentuh hati setiap warga negara, sehingga mereka mau mati buat narasi itu. Dan itu akan menjadi sumber bukan hanya senjata kita untuk mempengaruhi dunia, tapi juga nasionalisme yang merekatkan semua orang. Oke. Closing statement mungkin dari Mas Bagus. Well, I'm like you. Yeah, I'm nothing different than you. Saya seperti Anda semua yang menonton ini, yang saya bayangkan mungkin usianya masih muda, bahkan lebih muda dari saya gitu. Dan mungkin saya adalah sebuah epitom bahwa orang yang biasa-biasa pun punya impact, dan individu selalu dikucilkan impactnya. Bahwa segala hal yang sifatnya eksternal itu hanya milik pemerintah. Bahwa masalah itu hanya diobati oleh otoritas. Individu itu punya power yang luar biasa. Individu bisa menggerakkan gunung. Individu bisa menggerakkan kebijakan instansi universitas seperti Nottingham, dan bisa menggerakkan kebijakan Inggris sekalipun. Individu is powerful. Oke, Mas Bagus, terima kasih banyak atas waktunya, Profesor Bagus Mulyadi. Walaupun Mas gak suka atau ya, dan banyak sekarang ya. Ya, asal jangan dipanggil Om. Sudah menyempatkan waktunya di Good. Sampai jumpa di lain waktu, Mas. Pleasure, see you. Ya,